Pada segmen 2D, kita akan membahas mengenai struktur eksternal sel prokariot. Banyak sel prokariot memiliki struktur di luar struktur dinding selnya. Struktur ini meliputi flagela dan pili yang menjulang dari sel membran dan menembus dinding sel, serta kapsul dan slime layer yang mengelilingi dinding sel. Flagela merupakan alat gerak pada sel prokariot yang motil atau yang dapat bergerak. Flagela pada prokariot berukuran seperempat dari flagela pada ekariot. Berdasarkan pengaturan posisi flagelanya, sel prokariot dapat dibedakan menjadi 1. Monotrikus, yaitu sel prokariot yang memiliki satu polar flagellum yang terletak pada salah satu ujung selnya. 2. Apitrikus, yaitu sel prokariot yang memiliki dua flagela pada masing-masing ujung selnya. 3. Peritrikus, yaitu sel prokariot yang memiliki flagela pada seluruh permukaan selnya. Yang keempat, atrikus, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagela. Sel berbentuk bulat jarang sekali memiliki flagela. Berikut merupakan gambar yang mengilustrasikan konfigurasi flagela pada prokariot. Yang pertama, monotrikus, yaitu sel prokariot yang memiliki satu polar flagellum yang terletak pada salah satu ujung. Yang kedua, amphitricus, yaitu sel prokariot yang memiliki dua flagela pada masing-masing ujung selnya, terlihat pada gambar seperti ini. Yang ketiga, ada lopotrichus, yaitu sel prokariot yang memiliki banyak flagela pada salah satu ujung selnya, seperti ini. Dan terakhir, peritrichus, yaitu sel prokariot yang memiliki banyak flagela di seluruh permukaan selnya. Flagela terbentuk dari subunit protein yang dinamakan flagellin. Setiap flagela menancap pada membran sel pada basal region yang merupakan senyawa protein selain flagellin. Basal region ini memiliki struktur seperti pengait, batang atau shaft, dan set cincin. Terdapat perbedaan antara struktur flagela pada bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Pada bakteri gram negatif terdapat 4 cincin. 2 cincin tertanam pada membran sel, 2 cincin lagi berada di peptidoglikan dan juga lipopolisakarida. Pada bakteri gram positif hanya terdapat 2 cincin yang ada pada membran sel dan juga peptidoglikan. Flagela ini bergerak secara memutar seperti kait berbentuk L. Contohnya mungkin seperti kait pengaduk adonan pada mixer di rumah ataupun seperti kawat berputar pada mesin pemotong rumput yang dipegang oleh tangan. Bakteri bergerak
tidak secara random, tapi mengikuti rangsangan yang ada di lingkungan. Jika rangsangannya berupa senyawa kimia, maka disebut kemotaksis. Jika rangsangannya berupa cahaya, maka disebut fototaksis. Pada kemotaksis, bakteri dapat mendeteksi perubahan konsentrasi senyawa kimia karena memiliki detektor di permukaan selnya yang akan direspon oleh sel. Dari jenis pergerakannya, kemotaksis terbagi menjadi dua tipe, yaitu kemotaksis positif dan kemotaksis negatif. Pada kemotaksis positif, terdapat pergerakan yang mengarah pada senyawa kimia yang ada di lingkungan ataupun atraktan. Senyawa kimia ini biasanya berupa nutrien. Pada kemotaksis negatif, terdapat pergerakan yang menjauhi senyawa kimia yang ada di lingkungan ataupun repelan. Senyawa ini biasanya berupa senyawa toksin ataupun senyawa yang berbahaya bagi sel. Perlu diingat bahwa pergerakan sel bakteri tidaklah pada satu bidang garis lurus, tapi secara zigzag ataupun tidak beraturan. Namun, akan terdapat pola pergerakan yang akan saya ilustrasikan pada slide berikutnya. Ketika flagela yang ada pada sel bakteri bergabung membentuk bandel atau ikatan flagela, flagela ini akan berputar berlawanan arah jarum jam dan sel bakteri akan bergerak ke depan pada suatu bidang lurus, seperti pada gambar B. Pergerakan ini disebut juga sebagai run ataupun berlari. Selanjutnya, ketika flagela kembali ke posisi awal, jadi kalau dilihat di gambar B, asalnya flagela seperti ini, lalu flagela tersebut akan bersatu membentuk suatu ikatan sehingga sel bergerak ke depan. Namun, ketika flagelanya kembali ke posisi awal dan berputar searah jarum jam, ikatan flagela ini akan terlepas. Namun, masing-masing flagela akan bergerak secara independen dan sel akan berguling ataupun kita sebut sebagai tumbling pada arah yang random. Hal inilah yang membuat pergerakan sel bakteri tidak dalam satu bidang lurus, namun bisa terjadi secara zigzag ataupun random. Gambar C merupakan contoh pola pergerakan sel bakteri akibat kemotaksis. Ketika tidak ada senyawa kimia dalam medium atau habitatnya, bakteri akan bergerak secara random. Namun, ketika ada atraktan, bakteri akan bergerak mendekati atraktan tersebut. Ini posisi awal di sini. Lalu dia akan bergerak mendeteksi daerah dengan konsentrasi atraktan terbesar. Sedangkan ketika ada repelan, bakteri akan bergerak menjauhi repelan tersebut dengan mendeteksi daerah dengan konsentrasi terendah. Terlihat pada kemotaksis positif
dan negatif, pergerakan bakteri tidak pada suatu bidang lurus, namun terjadi secara zigzag dan random, meskipun arah pergerakan bersihnya atau net movement akan mendekati pada kemotaksis positif ataupun menjauhi pada kemotaksis negatif senyawa kimia yang ada di lingkungan. Spirosets mempunyai flagela yang terletak di dalam dinding sel. Struktur ini dinamakan aksial filamen atau endoflagellata. Aksial filamen ini dapat terlihat sebagai pita berwarna kuning yang ada pada seluruh bagian dinding sel spiroset. Pada bagian preparat melintang, terlihat bahwa aksial filamen ini terletak antara lapisan luar dan juga peptidoglikan. Perputaran aksial filamen ini menyebabkan sel spirosets yang kaku berputar seperti sekrup. Pili ataupun pilus, yaitu bentuk singular dari pili, merupakan proyeksi kecil dan berongga dari sel bakteri. Pilus ini berfungsi untuk menempelkan bakteri ke suatu permukaan, apakah itu permukaan sel lain, permukaan bidang pertumbuhan, ataupun permukaan substrat. Namun, pilus ini tidak memiliki peranan dalam pergerakan sel bakteri. Terdapat dua tipe pili, yaitu pili konjugasi atau F pili yang berfungsi untuk memberikan jalan bagi suatu bakteri untuk mentransfer ataupun memindahkan sebagian materi genetiknya, yaitu plasmid, kepada sel bakteri lain. Tipe pili yang kedua adalah pili penempelan atau fimbre yang digunakan oleh bakteri untuk menempel pada bidang permukaan lainnya. Pada bakteri patogen, fimbre ini digunakan untuk berkolonisasi di permukaan sel organisme sel inangnya. Pada bakteri probiotik usus manusia, fimbre ini digunakan untuk berkolonisasi di permukaan sel epitel usus dan membentuk lapisan perlindungan pada dinding sel usus manusia. Lalu, pada bakteri aerob, fimbre ini digunakan untuk membentuk pelikel, yaitu suatu struktur tipis pada lapisan udara dan air. Pelikel ini akan menyebabkan organisme tersebut mengapung sehingga dapat mendapatkan oksigen bebas di udara dan tetap mendapatkan nutrisi yang ada pada medium cair. Pada gambar terlihat perbedaan antara fimbriae atau attachment pili dan conjugation pili. Fimbriae jauh lebih pendek daripada conjugation pili. Glycocalyx merupakan seluruh senyawa polisakarida atau polipeptida yang ditemukan pada permukaan dinding sel pada bakteri. Pada beberapa sel bakteri, dinding selnya memiliki lapisan glycocalyx yang tebal, yaitu kapsul. Namun,
Hampir seluruh bakteri memiliki lapisan glikokalix tipis yang disebut sebagai slime layer. Kapsul merupakan struktur protektif yang terletak di bagian dinding sel pada sel prokariot yang mensekresikannya. Hanya beberapa bakteri yang dapat menghasilkan kapsul. Bahkan, pada bakteri penghasil kapsul ini, kapsul terbentuk pada kondisi tertentu saja. Contohnya adalah pada bakteri penyebab antraks, kapsul ditemukan hanya pada bakteri yang menginfeksi makhluk hidup seperti sapi dan manusia, namun tidak ditemukan ketika bakteri tersebut ditumbuhkan di luar organisme ini, seperti ketika ditumbuhkan pada kondisi laboratorium. Kapsul ini biasanya terdiri dari kompleks molekul polisakarida yang berbentuk gel, namun komposisi dari masing-masing kapsul tersebut unik dan bergantung pada spesies bakteri yang mensekresikannya. Ketika bakteri berkapsul menginvasi organisme lain, kapsul ini berfungsi agar bakteri tersebut terhindar dari mekanisme pertahanan sel inang, yaitu fagositosis yang dapat menghancurkan sel asing ataupun materi asing yang masuk ke dalam tubuh inang. Ketika bakteri ini kehilangan kapsul, bakteri tersebut tidak dapat menyebabkan penyakit dan akan lebih rentan terhadap proses penghancuran akibat fagositosis. Slime layer tidak berikatan dengan kuat pada dinding sel dan biasanya lebih tipis dari kapsul. Slime layer berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan, menangkap nutrisi, dan mengikat sel bersama-sama sehingga dapat membentuk struktur biofilm. Slime layer dapat membuat bakteri untuk melekat pada permukaan benda lain seperti permukaan batu ataupun akar tanaman, sehingga bakteri dekat dengan sumber nutrisi dan oksigen. Lapisan biofilm yang terbentuk akan melindungi sel bakteri yang berada di lapisan paling bawah dari senyawa kimia berbahaya yang ada di lingkungan. Salah satu contoh dari biofilm ini adalah plak pada gigi. Plak gigi terbentuk dari bakteri yang menempel pada permukaan enamel gigi melalui slime layer-nya dan membentuk lapisan biofilm pada permukaan gigi. Bakteri yang berada pada lapisan paling bawah biofilm akan terlindung dari pasta gigi maupun pembersih mulut. Jika tidak dibersihkan secara teratur, plak ini akan menempel dengan kuat dan membentuk karies gigi dan hanya dapat dibersihkan oleh prosedur yang dinamakan scaling oleh ahli gigi profesional. Berikut merupakan contoh dari bakteri yang memiliki magnetosom ataupun vesikel yang mengandung besi. Bakteri Aquaspirillum magnetotacticum merupakan salah satu contoh bakteri magnetotaktik. Bakteri ini mensintesis magnetik atau Fe3O4 atau lodestone dan menyimpannya dalam magnetosom.
Keberadaan vesikel ini membuat bakteri merespon pada medan magnet yang ada di permukaan bumi. Magnetosom pada Aquaspirillum magnetotacticum terlihat berupa struktur bulat berwarna hitam pada gambar. Pada belahan bumi bagian utara, magnetik bakteria akan bergerak ke arah kutub utara. Dan pada belahan bumi bagian selatan, magnetik bakteria akan bergerak ke arah kutub selatan. Pada daerah khatulistiwa, beberapa bakteri bergerak ke arah kutub utara maupun selatan. Namun, bakteri ini juga bergerak ke arah dasar perairan karena medan magnet bumi terdefleksi pada bagian permukaan bumi dan bukan pada atmosfer bumi. Pergerakan akibat medan magnet disebut juga sebagai magnetotaksis. Pergerakan bakteri magnetotaktik ke arah kutub ataupun ke dasar perairan dikarenakan bakteri ini adalah bakteri anaerobik sehingga tidak dapat hidup pada lingkungan yang memiliki oksigen. Lalu, nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri ini yaitu besi oksida terdapat pada bagian sedimen ataupun dasar perairan. Mari kita review kembali struktur sel pada prokariot. A merupakan flagella, B merupakan inclusion body atau badan inklusi yang terdiri dari vesikel atau granul. C merupakan ribosom, yaitu sebagai tempat sintesis protein pada sel prokariot. D merupakan pilus atau fimbria, yang merupakan alat untuk penempelan sel prokariot pada permukaan lain. E merupakan kromosom atau nukleoid yang berisi materi genetik atau DNA dari sel prokariot. F merupakan kapsul atau slime layer yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. G merupakan dinding sel yang memberikan kekakuan dan juga berfungsi untuk menjaga bentuk sel prokariot. H merupakan membran sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi oksidatif dan juga terdapat protein-protein channel untuk memasukkan materi ke dalam sel ataupun mengeluarkan materi keluar sel. Dan I merupakan cairan sitoplasma. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang struktur eksternal sel prokariot. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.